Shalom jemaat Tuhan, senang kita jumpa lagi dalam saat teduh penguritan. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, saat kita ada bersama dengan keluarga, mari bawa nama mereka dalam doa. Biar kita jadi anak-anak Tuhan yang memberkati orang-orang di sekitar kita dengan kasih Kristus. Mari datang ke Tuhan dengan ucapan syukur, sebab Dia Tuhan yang selalu ada buat kita, sertai kita untuk selamanya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami angkat suara kami, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu
sungguh baik. Kami bawa syukur, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, dengan apa kan ku balas segala
bersyukur, kami datang menyembah untuk semua kebaikan-Mu yang tak pernah habis, yang selalu baru. Setiap waktu, setiap saat Kau baik, teramat baik. Kami bersyukur pada kebaikan-Mu yang selalu baru setiap waktu, setiap saat. Kami mau menyembah-Mu, Yesus. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kau teramat baik, kami bersyukur. Sebab tanpa-Mu kami tak mampu, tanpa-Mu kami tak kuat. Hanya dengan-Mu kami kuat, kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Maka kuatkanlah iman yang percaya, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Maka kuatkanlah iman yang percaya, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini.
kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata perbuatan tangan-Mu. Dengan doa dan bersyukur, kami berterima kasih pada Yesus. Ini lagu kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata perbuatan tangan-Mu. Sungguh nyata perbuatan-Mu, ajaib bagi kami. Kami percaya Tuhan, sungguh dahsyat, sungguh ajaib. Kalau bukan karena Tuhan, kami tak ada sampai hari ini. Kalau bukan karena Kau yang menopang, kami tak mampu. Terima kasih Yesus. Kami datang dengan doa, kami datang dengan syukur. Ya Yesus, kami percaya Kau Tuhan yang ajaib. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang kuatkan, Kaulah harapan, Kaulah yang kami percaya. Yesus Tuhan, oh Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Immanuel.
Terima kasih Tuhan, Engkau sertai selalu kami dimanapun kami berada. Tuhan, pakai kami untuk jadi alat yang menyatakan kemuliaan-Mu. Kami naikkan doa kami di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh datang di hadapan-Mu, kami boleh menyembah Engkau. Kami bersyukur Tuhan, itu semua karena anugerah kemurahan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat kesejahteraan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan buat keamanan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan buat kerukunan bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan yang akan melawat bangsa kami. Tuhan yang akan melindungi bangsa kami. Jauhkan bangsa kami dari mara bahaya. Jauhkan bangsa kami dari bencana-bencana alam. Tuhan, jauhkan itu semua dari bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan Yesus mendengar doa kami. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini buat Komsel yang ada di Efrata. Kami percaya Tuhan lewat Komsel yang ada ini Tuhan, Tuhan membuat umat-Mu bertumbuh, jemaat di Efrata bertumbuh. Dan kami percaya Tuhan lewat Komsel yang ada ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan campur tangan untuk setiap komsel-komsel yang ada di Efrata. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau taruh firman-Mu di dalam lidah bibir hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan Tuhan itu dapat menjadi rema dalam hidup kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan yang akan sebentar lagi disampaikan oleh hamba-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi saat teduh pemuritan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita pada hari ini sudah memasuki puasa yang pertama di hari pertama untuk puasa 40 hari ke depan. Nah, tentu kita sudah mempersiapkan beberapa hal dalam kehidupan kita agar kita terus dekat dengan Tuhan. Kita mau bergantung terus kepada Tuhan melalui puasa kita. Tentunya ketika kita menjalankan puasa, kita harus memiliki motivasi yang benar, di mana sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita mau melakukan dengan setulus hati, di mana kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, bersujud di hadapan Tuhan. Dan pada pagi hari ini tema yang saya ambil untuk kebenaran firman Tuhan yaitu puasa yang murni. Tentu dalam kita melakukan puasa, banyak hal tantangan atau pergumulan yang kita lakukan atau yang kita sedang hadapi. Tentu ketika kita menjalankan puasa, kita harus memiliki hati yang murni, kita memiliki hati yang tulus untuk terus datang kepada Tuhan. Bukan berarti ketika kita mengikuti puasa di tahun ini sekedar dari wacana Bapak Gembala aja, keinginan dari Bapak Gembala aja kita dengan berat hati melakukannya. Tetapi kita merindukan untuk tetap dekat dengan Tuhan. Kita rindu untuk terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka disitulah kita akan melakukan puasa kita dengan murni, dengan tulus hati, dan tidak dengan paksaan oleh siapapun itu. Dan pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan pada Matius 6 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18 yang dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Ayat 17, tetapi apabila engkau berpuasa,
minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan bahwa Tuhan pada waktu itu mengingatkan kita semua, terkhususnya juga untuk orang-orang Israel, pemimpin-pemimpin Israel atau orang Farisi, di mana mereka menjalankan puasa ini hanya cuman ingin sekedar banyak orang melihat mereka berpuasa. Dan di ayat 6 ini, di pasal yang ke-6 ini, Tuhan mengajarkan kita beberapa hal, di mana di pasal yang ke-6 ini Tuhan mengingatkan kita untuk memberi sedekah dengan baik, dengan tulus ikhlas, dan tidak dengan paksa. Dan juga Tuhan mengajarkan hal tentang berdoa, di mana kita berdoa tidak usah perlu yang namanya bertele-tele seperti orang-orang Farisi yang melakukannya di pinggir-pinggir jalan. Dan Tuhan juga mengingatkan tentang hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, dan hal kekhawatiran. Disinilah Tuhan mengajarkan kita ketika kita berpuasa, janganlah kita seperti orang munafik, di mana orang sekitar kita melihat kita, memuji kita bahwa kita melakukan puasa itu. Tapi yang perlu kita lakukan ketika kita menjalankan puasa, kita harus terus meminyaki muka kita. Kita harus mencuci muka kita agar kelihatan penuh dengan semangat, tidak penuh dengan letih lesu, tidak penuh dengan beban ataupun yang lainnya. Tapi dengan semangat kita menjalankan puasa itu, disitulah kita melakukan puasa yang murni itu. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mengajarkan kita di pasal 6 ini, di ayat yang ke-16 sampai 18 ini, tentang hal berpuasa dengan cara yang murni. Di mana di sini dikatakan, janganlah muram mukamu. Di ayat yang 16a ini mengatakan, dan apabila kamu berpuasa, ketika kita berpuasa, janganlah muram muka kita. Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan skaitropos, yang berarti kesedihan yang tidak biasa. Nah, dahulu orang-orang Farisi melakukan puasa ini, mereka rajin berpuasa. Bisa dikatakan seminggu itu bisa 2 kali. Tapi mereka memiliki motivasi yang salah. Mereka memiliki hal-hal yang salah di dalam menjalankan puasa, di mana mereka melihatkan muka muramnya. Di mana dalam bahasa Yunaninya dikatakan setropos, ini adalah kesedihan yang tak biasa. Kita tentu pernah mengalami yang namanya kesedihan, bahkan kesedihan yang tidak biasa. Kehilangan orang-orang terdekat kita contohnya. Ketika kita kehilangan orang-orang terdekat kita, orang yang kita sayangi, pasti kita memiliki kesedihan yang mungkin hilangnya beberapa lama, membutuhkan waktu yang lama untuk bisa move on, membutuhkan waktu lama untuk bisa melupakan segala sesuatunya. Tapi ketika kita mungkin sudah kehilangan beberapa bulan, beberapa tahun, tapi ketika kita mengingatnya, ketika kita tiba-tiba mengingatnya, kita pasti bisa sedih juga. Kita bisa mengeluarkan air mata. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi pada waktu itu. Mereka menjalankan puasanya dengan muka muram, dengan melihatkan ekspresi wajah yang memiliki kesedihan yang luar biasa. Nah, kita jangan seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita menjalankan puasa, kita harus penuh dengan sukacita, wajah dengan penuh kegembiraan dan ketulusan hati ketika kita menjalankan puasa. Tapi di sini bangsa orang-orang Farisi terus melakukan seperti ini dengan muka muramnya, karena mereka melihat agar orang-orang melihat ternyata mereka benar-benar melakukan puasa, padahal itu salah. Nah, kesedihan ini yang pernah kita alami, mungkin yang kalau lagi jatuh cinta anak-anak muda, kehilangan pacarnya gitu kan, pacar atau pasangan sementara ya, sebelum menikah kan gitu. Nah, kehilangan mungkin biasanya kalau perempuan kalau putus cinta gitu, awal-awalnya sedih,
tapi butuh beberapa minggu, beberapa bulan baru dia bisa move on dan melupakan pacarnya itu. Tapi berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kesedihannya nggak di awal, tapi di akhir. Di awal-awal dia putus sangat senang, tapi beberapa bulan baru merasakan kesedihan. Dan ketika kita mungkin kehilangan beberapa hal dalam kehidupan kita, entah pekerjaan kita dan lain sebagainya, kita pasti memiliki kesedihan yang luar biasa. Nah, tapi kesedihan inilah ketika kita menjalankan puasa, janganlah kita memperlihatkan kepada orang lain. Kemudian di ayat yang 16b dikatakan mereka mengubah air mukanya. Di dalam bahasa Yunani dikatakan apanizo, yaitu yang berarti merusakkan atau melenyapkan. Mereka merusak sukacita wajah mereka, di mana mereka mengubah wajah yang penuh dengan sukacita dengan air mata, di mana mereka melakukan kesedihan, di mana mereka mengekspresikan mukanya dengan kesedihan. Kita pernah lihat kalau orang menghadapi kesusahan mungkin, atau kesedihan, atau mengalami beberapa pergumulan dalam kehidupan mereka, tiba-tiba datang kepada kita. Mereka menceritakan segala sesuatunya, dan mengakibatkan mereka akhirnya menurunkan atau mengeluarkan air mata. Nah, disitulah dimana kita merasa iba dan kita melihat wajah yang tadinya sukacita, penuh dengan sukacita, tiba-tiba berubah dengan merusakkannya dengan air mata. Nah, orang-orang Farisi, Bapak Ibu, ketika menjalankan puasanya, mereka merubah yang namanya sukacita di wajah untuk melakukan puasa, tapi dengan kesedihan, agar mereka dilihat banyak orang, agar mereka mendapatkan pujian dari orang bahwa mereka sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu berpuasa. Nah, disinilah kita ketika menjalankan puasa 40 hari ini, kalau dibilang lama enggak, kalau dibilang cepat enggak juga. Tapi ketika kita melakukan puasa dengan sukacita dan hati motivasi yang benar, kita akan mampu melewati puasa 40 hari ini dengan mudah. Seperti Bapak Gembala beberapa waktu lalu menceritakan, kalau Bapak Gembala di dalam kehidupannya setahun bisa melakukan puasa 40 hari ini 3, bahkan 1, 2, bahkan 3 kali. Nah, begitupun kita. Saya pun sama, Bapak Ibu. Saya melakukan puasa 40 hari setahun 2 kali. Itulah komitmen dalam kehidupan saya. Dan saya akan terus melakukan ini sampai saya kuat. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau memiliki motivasi yang benar dalam menjalankan puasa kita. Jangan ketika kita menjalankan puasa di tahun ini dengan hati yang berat, dengan paksaan. Tapi kita mau melakukannya dengan hati yang tulus. Nah, ketika bangsa orang-orang Farisi ini melakukan puasanya yang salah, tentu mereka mendapatkan upahnya apa yang mereka lakukan dengan motivasi yang salah. Tuhan tidak memberkati kehidupan mereka. Tuhan tidak mengindahkan puasa mereka. Nah, disinilah ketika kita melakukan puasa dengan hati murni, Tuhan akan memberikan upah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tentunya dalam setiap pergumulan kita di dalam puasa ini, kalau memang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan berikan. Tapi kalau mungkin Tuhan belum mendengarkan doa kita selama puasa ini, Tuhan memiliki tujuan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, di mana Tuhan akan memperlihatkan mujizatnya yang dengan cara yang berbeda dengan apa yang sudah kita pikirkan. Tuhan memiliki cara yang lainnya. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu,
Biarlah kita memiliki hati yang murni di dalam menjalankan puasa kita 40 hari ini. Di dalam ayat yang ke-17 dan dikatakan, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Dan di sini dikata meminyakilah kepalamu. Tentunya seperti kita ketika kita ingin pergi, Bapak Ibu. Ketika kita ingin pergi, mungkin dari Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya, kita pasti pernah menyemprotkan badan kita dengan parfum, dengan sebuah minyak, agar tubuh kita, agar badan kita menjadi segar. Nah, ketika kita sudah meminyakinya, kita kelihatan lebih harum dan lebih bersukacita. Nah, disitulah dimana kita harus meminyaki kepala kita, yaitu maksudnya adalah kita mengurapi tubuh kita dengan pengudusan, agar ketika kita membasuh atau mengurapi minyak di dalam kepala kita, kita memiliki wajah penuh dengan sukacita. Kita tidak memperlihatkan orang-orang kalau kita sedang menjalankan puasa. Dan itulah yang harum di mata Tuhan. Kemudian cucilah mukamu. Ketika kita berasa muram seperti orang-orang Farisi, kita harus mencuci muka kita agar kita kelihatan segar. Kalau kita ngantuk pun Bapak Ibu, kita cuci wajah kita, kita kelihatan segar. Nah, itulah yang perlu kita lakukan ketika kita menjalankan puasa. Mungkin kalau kita menjalankan puasa, kita pucat atau muka kita seperti ya orang-orang Farisi muram seperti itu, kita harus mencuci muka kita agar kelihatan segar. Ketika kita kelihatan segar, berarti disitulah ada semangat untuk bisa menyelesaikan yang namanya puasa kita. Dimana ketika kita mencuci muka kita, berarti kita adalah membuka wajah kita dengan kebersihan. Dan disinilah Tuhan mau ketika kita menjalankan puasa kita, kita terus meminyaki kepala kita dan mencuci muka kita. Dan di ayat ke-18 dikatakan, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ketika kita sudah kelihatan lebih segar dengan meminyaki kepala kita dan mencuci muka kita waktu kita berpuasa, orang tidak akan berpikir bahwa kita sedang berpuasa, dan kita tidak mengharapkan yang namanya pujian dari orang tersebut. Nah, disinilah Bapak Ibu, kita mau ketika menjalankan puasa hari ini sampai 40 hari ke depan, kita memiliki hati yang murni untuk berpuasa. Ada sebuah kisah, sebuah keluarga Bapak Ibu, di mana mereka memiliki pergumulan dalam kehidupan mereka. Satu keluarga ini memiliki 3 anak. Dan anak ini beranjak lebih dewasa, dan mereka memiliki hal yang mungkin bisa dikatakan pergumulan yang luar biasa. Di mana seorang ayah yang harusnya memiliki kasih, memiliki perhatian untuk keluarganya, tapi ayah ini menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang dengan cara minum minuman keras, pergi diskotik dan lain sebagainya. Tapi seorang ibu yang menjadi seorang penolong, dia selalu berdoa kepada Tuhan untuk bisa melembutkan hati suaminya, untuk bisa merubah suaminya. Seorang ibu ini mengajak 3 anaknya untuk berdoa terus setiap hari, mendoakan papa mereka, mendoakan ayah mereka.
Tapi benar apa yang dikatakan firman, bahwa jenis ini tidak bisa diselesaikan dengan berdoa saja, tapi harus dengan berpuasa. Dan singkat cerita, ketika mereka sudah berdoa, ibunya mengajak anak-anaknya untuk berpuasa. Anak-anak ini sudah terpencar beberapa daerah karena mereka sudah mulai bekerja dan berkuliah. Dan ibu ini menelepon mereka satu persatu agar mereka mau berpuasa untuk mendoakan papa mereka, agar papanya ini dijamah Tuhan dan dirubahkan oleh Tuhan. Mereka akhirnya bersepakat untuk berdoa dan berpuasa. Ketika mereka memiliki tujuan yang sama, memiliki hati di mana mereka memiliki kerinduan untuk merubah atau mendoakan ayahnya, yang mengakibatkan akhirnya Tuhan mampu mengubahkan hati ayahnya. Ayahnya dirubahkan oleh Tuhan dengan cara yang begitu luar biasa. Yang akhirnya ayah tadi yang sukanya mabuk-mabukan pergi ke diskotik berubah. Ayahnya mau pergi ke gereja bersama dengan mamanya. Dan akhirnya papanya pun boleh melayani Tuhan. Nah, dari cerita ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi pergumulan kita? Melalui puasa ini kita mau bersama-sama memiliki kerinduan di bawah kaki Tuhan, membawa pergumulan kita ke tangan Tuhan, agar Tuhan campur tangan dalam puasa kita. Nah, ketika kita memiliki hati yang murni untuk menjalankan puasa, ada 3 hal yang perlu kita lakukan ketika puasa kita ingin murni. Yaitu yang pertama, tulus dan bersungguh-sungguh. Tuhan menginginkan kita ketika kita melakukan puasa, kita memiliki hati yang tulus. Bukan karena paksaan, bukan karena cuman program gereja yang diberikan oleh Bapak Gembala, tapi kita benar-benar memiliki kerinduan untuk berpuasa. Beberapa waktu lalu saya bergumul, saya memikirkan kapan ya puasa 40 hari bersama dengan gereja dimulai lagi. Saya memiliki kerinduan itu. Karena ini sudah di awal tahun, tentunya kerinduan itu muncul. Dan ternyata Bapak Gembala sudah memutuskan hari ini mulai puasa. Dan saya sangat sukacita untuk menjalankan puasa 40 hari tahun ini. Nah, disinilah kita harus memiliki hati tulus itu Bapak Ibu. Dimana kita mau bersungguh-sungguh, jangan seperti orang Farisi, dimana mereka menjalankan puasa hanya sekedar dipuji, bahkan cuman hanya rutinitas mereka melakukan puasa. Tapi memang dengan hati tulus kita, hati paling dalam kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita membawa segala pergumulan kita dalam tangan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang campur tangan dalam setiap pergumulan kita. Yang kedua, ketika kita menjalankan puasa yang murni, kita tidak perlu memaksa Tuhan. Kita seringkali meminta sesuatu kepada Tuhan dengan memaksa Tuhan. Kalau Tuhan tidak beri ini, aku tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita meminta atau membawa pergumulan kita harusnya menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Apapun yang kita minta, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kalau memang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita pasti akan diberikan mujizat itu. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita memiliki hati yang tidak pernah memaksa Tuhan, kita juga akan peka terhadap suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam pergumulan kita, apa yang Tuhan mau dan apa yang mau Tuhan pekerjakan dalam pergumulan kita. Tuhan akan bukakan cara.
Tuhan akan pimpin kita, Tuhan akan menuntun kita untuk bisa menyelesaikan pergumulan kita ketika kita peka terhadap suara Tuhan. Maka dari itu, Bapak Ibu, jangan tutup telinga kita mendengarkan suara Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini Bapak Ibu pernah mendengar suara Tuhan, tapi Bapak Ibu masih bingung apakah itu suara Tuhan atau enggak, kita mau terus datang kepada Tuhan agar kita tahu bahwa jelas itu benar suara Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita menjalankan puasa kita yang murni, kita lebih dekat dengan Tuhan dengan sepenuh hati. Ketika kita dekat dengan Tuhan, tentu kita membawa hati kita untuk tetap dekat dengan Tuhan dengan cara berdoa. Kita membawa pergumulan kita membawa setiap apa yang menjadi keinginan kita serahkan kepada Tuhan dengan berdoa. Jangan bosan-bosan Bapak Ibu ketika kita datang kepada Tuhan, kita menceritakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Atau kita menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita, di mana Tuhan selalu mendengarkan cerita kita. Coba kalau Bapak Ibu mempunyai sahabat di dunia ini, memiliki teman karib yang dekat, kalau kita punya masalah datang ke mereka, tentu mereka mendengarkan. Tapi apakah mereka memiliki solusi yang benar yang mampu kita lakukan? Tentu belum semuanya bisa kita kerjakan atau lakukan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita serahkan, berdoa kepada Tuhan, ceritakan semua segala keluh kesah kita, Tuhan akan mendengarkannya. Dan Tuhan pasti akan memberikan solusi dan menolong kita. Nah Bapak Ibu, pada puasa hari ini, apa yang menjadi pergumulan dan keinginan kita? Kita mau merendahkan hati kita mau sujud di bawah kaki Tuhan, agar Tuhan campur tangan untuk menyelesaikan segala sesuatunya dan apa yang kita inginkan Tuhan kabulkan. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus memiliki motivasi yang benar bersama dengan Tuhan. Kita harus memiliki motivasi untuk bisa menjalankan puasa dengan baik, dengan tulus ikhlas, dengan tidak paksaan oleh siapapun. Yuk mari kita bersama-sama memiliki semangat lebih lagi untuk bisa menjalankan puasa hari ini sampai 40 hari ke depannya, agar Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa menyelesaikan puasa kita 40 hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, mandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Bawa sembah
jiwaku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mau terus dekat dengan Tuhan. Kita mau memandang wajah Tuhan di bawah kaki Tuhan, di mana kita mau menyerahkan segala keinginan kita atau pergumulan kita di dalam tangan Tuhan, agar Tuhan campur tangan dan Tuhan memberikan mujizat yang begitu nyata dalam kehidupan kita dengan cara yang begitu luar biasa yang belum pernah kita alami. Kita harus memiliki semangat untuk bisa menjalankan puasa kita di hari ini sampai 40 hari ke depan. Teruslah memiliki motivasi yang benar bersama dengan Tuhan dan hati yang tulus melakukan puasa kita hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kita bersyukur buat hari yang baru ini. Mari datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan pada kami. Bahkan hari istimewa karena kami memulai puasa 40 hari. Tuhan memberkati semua hidup kami sehingga kami bisa kuat berpuasa dan menikmati kehadiran Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Memberkati semua tim yang sudah melayani hari ini. Tuhan perhitungkan semuanya, khususnya hamba-Mu Pak Devi yang sudah disampaikan firman, pakai makin berkenan di hadapan-Mu. Biarlah hari ini kami makin menyenangkan Tuhan. Tuhan membawa kami makin naik melalui puasa kami. Terima kasih Tuhan, kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat berpuasa.